Semoga semua yang hadir pada saat ini diberikan cinta yang tulus. Semuanya menjadi agen-agen penebar cinta kasihnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya kita memberikan kasih sayang dan perhatian kepada orang muslim saja. Kita hidup bersosial. Ada saudara-saudara kita juga yang non muslim. Jika mereka bukan saudara dalam akidah, tapi yakinlah mereka saudara dalam kemanusiaan. Agama ini pilihan, tapi kewajiban di antara kita adalah bagaimana kita menebarkan kasih sayang satu sama lain. Toleransi di antara kita juga harus dijaga. Kata baginda Rasul, bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus untuk membawa agama yang suci bersih dan juga toleran. Rasul tidak memaksakan kehendak, maka jangan sampai kita menjadi umatnya malah memaksakan kehendak. Kita harus menjaga hubungan baik di antara sesama umat Islam, juga kita harus menjaga hubungan baik di antara sesama warga negara. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Walaupun kita tidak sama dalam berbangsa bernegara, ada manusia yang berbeda, bangsa berbeda negara. Jalinlah ukhuwah basyariyah, hubungan baik di antara sesama manusia. Karena apalagi zaman milenial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dalam satu bangsa kita saja. Ini zaman keterbukaan. Kita perlu adanya hubungan baik dengan seluruh manusia di muka bumi ini. Karena seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga ketika kita berangkat ibadah haji dan umroh, kita bisa tetap menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang dari berbagai negara. Kita tidak melakukan kezaliman. Mentang-mentang mau ibadah cium hajar aswad, sikut orang, pas yang disikutnya ternyata aswad. Yang aswad ini biasanya kan lebih-lebih kekuatannya, di fitting baru tahu. Repot. Keluar sama bukur-bukurnya. Jadi tolong ini teman-teman yang mau pada umroh juga ya. Adab kita. Jadilah sebagai agen pemersatu bangsa. Jadilah sebagai duta Indonesia yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Saya sangat senang melihat anak-anak muda yang mengibarkan bendera merah putih ini, mau yang kecil ataupun yang besar, semuanya saya yakin cinta kepada Republik kita. Saya berharap yang lainnya juga, di majelis-majelis yang lain akan semakin banyak merah putih berkibar di saat pengajian-pengajian seperti ini. Bukan tidak boleh adanya yang lain, tapi kita ingin menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita yang mengajarkannya, siapa yang akan mendidik mereka? Kalau tidak dari sekarang menanamnya, kapan akan tumbuh? Betul tidak? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali pulang dari luar Madinah, jika beliau menggunakan unta, akan mempercepat untanya untuk sampai ke Madinah ketika sudah melihat bangunan-bangunan paling pinggir Madinah. Ketika beliau menggunakan kuda, baginda Rasul akan menggerak-gerakkan kuda tersebut ketika sudah melihat batas kota Madinah atau bangunan-bangunan paling ujung atau paling pinggirnya Madinah. Baginda Rasul akan menggerak-gerakkan kudanya tersebut, ditarik seperti Zoro gitu loh. Kemudian diputar-putar. Kemudian lanjut disegerakan untuk masuk ke wilayah Madinah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu menunjukkan bahwa baginda Rasul sangat mencintai negerinya. Walaupun itu negeri bukan asli kelahiran beliau, tapi beliau juga mencintai negeri asal kelahiran beliau, yakni Makkah. Beliau berkata, andaikan aku tidak diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, maka tentu aku tidak akan meninggalkan Makkah. Itu saking Rasulullah cinta dengan tanah airnya. Kalian cinta dengan tanah kelahiran kalian, kampung halaman jenengan semuanya, tapi juga kalian harus merawat lingkungan di mana tempat kita berdomisili saat ini.
Jangan sampai kita merusak lingkungan kita hanya karena bukan asli pribumi, tempat lahir kita di sini, bukan. Maka tetaplah jaga, terlebih bangsa kita Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pancasila, NKRI.